Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, hari ini kita mau membahas sebuah ulasan yang sangat menarik nih dari Injil Yohanes. Bayangkan saja kita bakal mengupas tuntas tentang bagaimana sih rasanya benar-benar dipimpin oleh Roh dan dikuatkan dalam kebenaran. Yuk kita mulai ulasan renungan kita kali ini. Bagian pertama kita, janji di malam terakhir. Coba deh kita bayangkan situasinya sejenak. Ini malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Suasananya pasti sangat emosional dan menegangkan kan? Tapi luar biasanya, Yesus nggak meninggalkan mereka dengan rasa cemas. Dia justru bilang dengan penuh kelembutan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya." Perhatikan empatinya di sini. Yesus paham betul, meskipun mereka sudah bersama selama 3 tahun penuh, mereka tuh belum siap mencerna seluruh misteri tentang penderitaan dan kebangkitannya. Terus, apa dong yang Yesus lakukan? Alih-alih bilang, ayo dong kalian harus ngerti sekarang juga. Dia justru tidak memaksakan pemahaman. Dia menjanjikan roh kebenaran. Ibaratnya, roh inilah yang bakal jadi pemandu pribadi mereka, yang pelan-pelan menuntun mereka masuk ke dalam seluruh pemahaman iman yang utuh. Keren banget kan pendekatan yang penuh kasih ini? Lanjut ke bagian kedua kita, misteri dan transformasi iman. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara roh ini benar-benar bekerja mengubah hati kita? Santo Agustinus punya refleksi yang, wah, dalam banget. Dia mengajarkan kalau Roh Kudus itu memuliakan Kristus bukan dengan memberikan kemuliaan baru dari luar, tapi justru dengan menyalakan aplikasi Allah langsung di dalam hati kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh kenal dan cinta sama Kristus secara personal. Dan coba lihat dampak nyata dari nyala api itu. Bener-bener beda 180 derajat. Bayangin aja, sebelum Pentakosta, para rasul tuh ketakutan setengah mati, sembunyi di balik pintu yang terkunci rapat. Tapi sesudahnya, boom, mereka tiba-tiba keluar, berani banget mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan ini nih, fakta yang paling bikin merinding. Roh yang sama persis, yang mengubah ketakutan menjadi keberanian luar biasa itu, sebenarnya sudah diam di dalam diri kita semenjak hari kita dibaptis. Luar biasa ya? Masuk ke bagian ketiga. 3 langkah dipimpin roh. Oke, mungkin bahasan tadi terdengar agak teologis ya, tapi tenang, Pastor Crispinus memecah teologi yang dalam ini jadi 3 langkah harian praktis yang bisa langsung kita terapkan. Pertama, rendah hati. Kedua, percaya pada bimbingan. Dan ketiga, refleksi harian. Mari kita jabarkan gimana sih cara mengaplikasikan langkah-langkah ini ke dalam rutinitas keseharian kita. Kita mulai dari langkah pertama, rendah hati. Intinya begini, kita diajak buat sadar penuh kalau iman itu kayak sebuah perjalanan panjang, bukan garis finish yang udah selesai kita lewati. Jadi wajar banget dan gak apa-apa kok kalau hari ini kita merasa belum paham segalanya. Ingat kan perkataan Yesus sebelumnya? Kamu belum dapat menanggungnya. Kita memang gak dituntut buat punya semua jawaban sekarang. Justru, lewat kerendahan hati inilah kita seakan membuka pintu seluas-luasnya buat Roh Kudus untuk bekerja dan ngajarin kita hal-hal baru. Lanjut ke langkah kedua. Di sini kita diminta buat benar-benar percaya kalau Roh Kudus tuh gak pernah libur menuntun kita. Roh membimbing kita secara nyata lewat 4 pilar utama. Sabda Allah, sakramen, suara hati, dan ajaran gereja. Kadang kan ada masanya doa kita terasa kering banget atau kita merasa bingung menentukan pilihan. Nah, justru di saat-saat senyap itulah Roh Kudus sedang bekerja. Dia pelan-pelan menuntun kita kembali menuju terang lewat keempat pilar tadi. Dan sampailah kita di bagian terakhir, penuntun yang setia. Ini membawa kita ke langkah ketiga yang jujur aja sangat vital, introspeksi harian. Coba deh tanyakan pada diri sendiri setiap hari, apakah yang saya lakukan, pikirkan, dan putuskan hari ini memuliakan Kristus? Pertanyaan simpel, tapi ini ibarat kompas penunjuk arah buat hati kita. Karena ciri khas utama dari Roh Kudus itu selalu mengarahkan hati kita kembali kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau tindakan harian kita mengarah kepadanya, yap, kita udah berada di jalur yang tepat. Jadi teman-teman, jangan pernah takut dan jangan gampang putus asa. Di tengah dunia yang sekarang ini rasanya bising banget, roh kebenaran gak akan pernah lelah membisikkan arah, asalkan hati kita mau mendengar. Teruslah melangkah dengan berani dalam iman, pengharapan, dan kasih yang selalu dipimpin oleh rohnya. Kira-kira kemana nih bimbingan roh akan membawa langkah Anda hari ini? Sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan bersama. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.